Halo semuanya, kembali lagi di channel Junior Ferry. Nah, teman-teman, kali ini saya akan share ya. Ini 7 hal yang belum kalian ketahui yang ada pada Daihatsu Terios, teman-teman. Nah, jadi untuk Daihatsu Terios itu, teman-teman, sudah ada fitur auto start stop-nya ya, teman-teman ya. Nah, jadi fitur ini, kalau kalian nggak tahu, ini sering dimatikan. Karena apa? Karena kalau menurut saya, fitur auto start stop pada Terios ini ada ini ya, fitur auto start stop-nya. Jadi seringkali kita matikan. Karena apa? Karena di saat jalan raya teman-teman kita itu nggak terlalu guna ya, karena mesinnya mati pada saat nggak kita nggak kita butuhkan teman-teman. Pas waktu di lampu merah, kalau misalnya kita belum menempuh jarak berapa kilometer, dia nggak mau mati. Terus juga dianya tuh mau mati pada saat kita ngerem mendadak dia otomatis mati. Kalau ngeremnya slow, terus juga nggak terdeteksi oleh dia bahwa itu kita tuh berhenti, dia nggak mau mati teman-teman. Jadi mending sekalian kita offin aja fiturnya ya teman-teman, karena kalau menurut kami itu nggak terlalu berguna sih. Nah, yang kedua teman-teman ya, kalau menurut saya yang kedua ini sebenarnya penting ya. Kalau tadi kan juga penting nggak penting lah kalau untuk fitur start stop engine-nya ya. Ini untuk fitur yang kedua, atau bukan, mungkin ini bukan fitur ya. Ini malahan justru ke suatu layanan servis lah ya. Dari Daihatsu Terios, Daihatsu nggak ngasih kita free service teman-teman. Paling yang pertama itu kita dapat free service. Nah, setelahnya kita servis kedua dan seterusnya kita itu harus bayar. Berbeda dengan Toyota Rush ya, sering saya ungkap juga di video-video saya lainnya di Terios ini, nggak dapat free service teman-teman. Jadi itu kalau menurut saya salah satu kenapa ya, jadi pertanyaan nih bagi saya, kenapa sih Daihatsu nggak ngasih kita free service kayak Toyota, sedangkan pada Toyota Rush itu free service, terus juga free oli ya, kecuali ya kalau ada penggantian seperti kampas rem ya. Kampas rem is oke lah, tapi kan kampas rem itu lama teman-teman habisnya. Kampas rem ini lama habisnya loh. Jadi kalau misalnya oli itu kan kita minimal 6 bulan sekali, atau 1 tahun itu positif 2 kali kita harus ganti oli. Nah itu nggak free dari Daihatsu-nya teman-teman ya. Itu yang menurut kita, kenapa sih Daihatsu nggak kasih free service sedangkan Toyota kasih, padahal mereka kan sama-sama Astra ya. Nah, yang ketiga teman-teman, yang ketiga ini kalau menurut saya ini plusnya ya, hal yang mungkin penting nggak penting lah. Jadi teman-teman, kalau di Daihatsu Terios untuk tipe R Custom ya, nggak tahu dengan tipe-tipe lainnya, karena yang kita tahu ini Terios tipe R Custom, untuk velgnya, ini velg di semua rodanya termasuk velg ban serep itu juga sudah dual tone teman-teman. Nah, jadi kan itu jarang tuh, biasanya kan mobil-mobil tuh biasanya untuk velg yang bawaan yang orinya beda dengan velg ban standarnya ya, karena nggak tahu kenapa ya, mungkin karena untuk keselamatan. Kalau kata si Rifat Sungkar ya, Om Rifat Sungkar, itu untuk keselamatan. Jadi untuk sebagai pengingat kalau misalnya posisi ganti ban nih, misalnya ganti ban terus dipakein lah ban serep yang di sana tuh ban serepnya ya, dipakein lah ban serep. Jadi kita itu maksimal kecepatannya mungkin di 50-60 km per jam ya. Nah tapi ini enaknya teman-teman, dia velg ban serepnya juga sama kayak gini, sama persis, ukuran bannya sama, merek bannya juga sama, Bridgestone Alenza, pokoknya sama banget. Nah ini yang salah satu contoh untuk ban. Nah ini nih, ini teman-teman, ini ban serep loh. Ini nih ban serep yang kita ganti kemarin, kebenaran sebelah kanan depan ini bocor ya, bocor terus digantilah dengan ban serep. Nah ini ban serepnya ini karena aku ingat karena di sini nih, ini belum warna biru ya, belum warna hijau nih, belum diganti hidrogen, karena ini ban serepnya teman-teman. Sedangkan yang semuanya itu sudah biru nih, udah aku ganti untuk anginnya hidrogen. Nah ini ban serepnya teman-teman sama banget dengan ban standarnya. Jadi ini yang positif ya, kalau menurut saya ini yang plusnya teman-teman. Dulu nih, yang keempat itu ada penutup ban serep. Nah selain ban serepnya sama semua, dia juga untuk Terios ya, Terios dapat nih ya, covernya ini dapat. Nah kalau di Rush kayaknya nggak dapet, kalau Rush itu kayaknya nggak dapet teman-teman.
Ada, karena di kemarin itu ada teman juga yang pakai ras, dia juga kaget tuh pas waktu kita ganti ban, dia kaget loh kok dapat penutup ban serep. Nah, nggak tahu juga ya, mungkin kan beda sama kayak servis tadi di Toyota dapat, di Daihatsu nggak dapat nih free service. Itu teman-teman, itu mungkin menjadi plusnya ya, hal penting lah bagi kita. Seperti velg tadi juga hal penting lah bagi kita ya. Jadi kalau misalnya kita bocor ban, kita juga nggak bingung lagi nih, terus kecepatan kita juga masih bisa di standar atau normal. Kalau misalnya pakai ban serepnya yang nggak sama velgnya ataupun velg kaleng, pastinya kita membatasi kecepatan di mungkin 50 sampai 60 km per jam saja. Sedangkan kalau misalnya pas keluar kota 50 sampai 60 km per jam itu kalau menurut kita terlalu pelan ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita lagi keluar kota kayak gitu. Jadi untungnya teman-teman ini velgnya udah sama-sama dual tone untuk kelima velgnya teman-teman. Kelima rodanya menggunakan velg yang sama. Nah, kalau tadi nomor 4, sekarang nomor 5 ya teman-teman ya. Ini mungkin nomor 5 ini agak sedikit minusnya ya. Kalau menurut saya minus ya. Ground clearance dari Daihatsu Terios maupun Toyota Rush itu tinggi di 220 mm. Tetapi mobil ini nggak dapat footrest teman-teman. Nih nggak dapat footrest ya. Kalau menurut kita ini kalau untuk anak-anak ya lumayan tinggi nih. Jadi mereka kalau mau turun loncat dulu nih. Ngeloncat. Kalau misalnya turun dia ngeloncat teman-teman karena ini tinggi nih. Nih tinggi ya. Tuh tinggi nih. Tinggi teman-teman. 220 nih. Di sininya 220. Terus di sininya juga tinggi nih. Jadi kalau menurut saya kenapa nggak dikasih footrest teman-teman? Atau kalau misalnya dikasih footrest ya, makanya teman-teman yang lain tuh banyak nambah footrest teman-teman, nambah di sini ya footrest sendiri karena ini emang tinggi teman-teman. Terus atau kenapa kalau nggak dikasih footrest ini teman-teman, apa karena lebih mirip jadi lebih Fortuner banget kayak gitu ya kalau udah ada footrest. Sedangkan di Malaysia ya untuk yang arus ya dia dikasih footrest teman-teman, tapi untuk tambahan ya, untuk package tambahannya nih, untuk tambahan dari arusnya itu dapat seperti GR lah mungkin ya, GR ataupun customnya dari Terios itu mereka tuh dapat teman-teman untuk footrestnya. Nah seharusnya seperti Daihatsu dan Toyota sebaiknya dikasih juga, jadi mobil ini lebih premium kayak gitu teman-teman. Ada footrestnya, ground clearance-nya tinggi, terus mobil ini ya pasti lebih gimana ya, sekarang aja sih udah penjualannya udah tinggi ya untuk Terios dan Toyota Rush. Jadi kalau menurut saya ini lebih bagusnya ditambah footrest ya, ditambah footrest biar dia makin maco. It's okay lah, itu mungkin minusnya ya setelah ada beberapa plusnya tadi. Oke, sekarang nomor 6 teman-teman. Nah ini kalau tadi agak sedikit minus, sekarang nomor 6 ini kalau menurut saya di Daihatsu Terios yang penting nggak pentingnya itu teman-teman, ini kamera 360-nya cukup terang teman-teman. Saya akui kamera 360-nya cukup terang ya. Kita bisa lihat cukup terang. Kalau misalnya dibandingkan dengan LSUV sebelumnya ya, generasi sebelumnya seperti si X ya, itu lebih gelap kalau kulihat. Nah ini lebih terang teman-teman. Tuh lebih terang kan kalau ditutup nih pintu nih. Ini terang, cukup terang. Kalau misalnya lagi mundur, ini kan P nih, P ini posisi P dia ngarah ke depan kameranya. Kalau kita mundur, dia kameranya ngadep belakang nih. Nih, ini belakang, ini berubah ke depan. Kalau ke P, D juga dia ngadep depan nih. D ngadep depan. Kalau R dia mundur, kalau P dia kayak gini. Kalau misalnya kita mau mundur, dia ngubah langsung ke belakang. Nah, terang ini teman-teman. Kalau menurut saya ya, ini terang nih kameranya, lebih jelas kalau dibandingkan dengan ada beberapa SUV lainnya yang pernah juga saya pakai ya. Itu nggak seterang ini teman-teman. Kalau ini kalau menurut saya nih terang. Oke, yang terakhir jadi teman-teman untuk 7 hal penting nggak penting di Daihatsu Terios teman-teman. Ini kalau misalnya parkir di tanah yang agak miring ya, di belakangnya agak miring, pintu belakang atau backdoornya itu nggak bisa nutup teman-teman. Jadi pernah saya agak miring ya, ini saya coba nih nggak terlalu miring ya, tapi dia masih lurus. Kalau ini masih lurus, masih bisa dia dibuka tutup nih seperti ini. Nih ini masih bisa ya, ditutup bisa karena belum terlalu miring. Kalau kayak gini masih oke ya. Nah tapi teman-teman, pernah waktu itu kejadian miring dari sini, jadi dia nggak bisa nutup teman-teman, pintu belakangnya nggak nutup. Nah coba teman-teman, coba ya di mobil kalian,
Mobil kalian apa aja ya teman-teman, coba kalau parkir di agak miring itu sama nggak, pintu belakangnya nggak bisa nutup itu kemarin. Terus ada di grup ya, di grup Terios dan Ras itu sampai ada yang stop lampnya pecah karena dia menyatu kayak gitu, tabrakan nih, pas dia nutup nggak merhatiin lagi miringnya, kena pecah jadi. Nah itu hati-hati ya teman-teman ya kalau parkir di tanah miring. Kebetulan pernah sekali saya coba juga, bukan nyoba sih, kita nggak sengaja parkir di tempat miring karena emang landasannya yang miring. Jadi pas aku mau nutup tuh bingung, kenapa nggak bisa ditutup ya? Kenapa nggak bisa rapet? Ternyata emang bener kayak gitu teman-teman. Emang dari mungkin karena posisinya miring, jadi dia nggak bisa masuk ke tempatnya teman-teman. Pintunya nggak ngepas ke belakang. Nah itu teman-teman. Jadi itulah 7 hal yang penting nggak penting yang kalian harus tahu di Daihatsu Terios teman-teman. Oke, mungkin agak sedikit berbeda ya dengan Toyota Rush, karena kan beda kayak after sale-nya beda, terus juga untuk kamera 360-nya di Toyota Rush nggak ada, di Daihatsu Terios ini ada. Mungkin agak berbeda teman-teman. Jadi itulah 7 hal yang penting nggak penting ada pada Daihatsu Terios. Terima kasih teman-teman videonya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.